Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menelusuri sebuah topik yang kayaknya relevan banget buat banyak dari kita ya. Menghadapi patah hati. Kita punya semacam panduan gitu, isinya strategi praktis. Tujuannya ya biar Anda punya langkah-langkah yang lebih jelas lah buat melewati masa sulit ini. Betul. Karena kan putus cinta itu emang sakit ya, rasanya kayak nyerang semua gitu. Percaya diri, pandangan masa depan, harga diri, koneksi sama diri sendiri juga. Iya, betul sekali. Dan langkah awal yang krusial tapi sering kelewat itu ya mengakui duka itu. Tapi penting nih, lihatnya pakai kacamata realitas, bukan fantasi. Maksudnya gimana tuh bukan fantasi? Seringnya kita tuh berduka bukan karena hubungan yang nyatanya hilang, tapi lebih ke janji-janji, potensi, atau ya mimpi-mimpi yang kita bangun tentang hubungan itu, gitu. Oke. Nah, ini nyambung nih ke poin pertama dari materi kita. Istilahnya rosy retrospection. Oh, iya. Jadi otak kita tuh apalagi habis ditolak ya, cenderung jadi ingat yang indah-indah aja, lupa sama masalahnya. Kayak filter Instagram ya, tapi buat memori. Bisa jadi. Nah, sarannya gini, coba deh beneran tulis fakta hubungannya. Apa sih yang sehari-hari terjadi? Bukan cuma highlight reel di kepala kita. Oke. Katanya sih kejelasan kayak gini itu penutupan pertama yang bisa kita kasih buat diri sendiri. Setuju banget. Upaya buat membumi gini penting. Materi kita juga nyebutin 3 pilar hubungan sehat nih, bisa jadi patokan. Apa aja tuh? Pertama, rasa aman, jadi Anda bebas dari rasa cemas atau ancaman. Kedua, merasa dilihat. Maksudnya, beneran dipahami dan diterima apa adanya, bukan cuma versi ideal. Oke, aman, dilihat. 3 pilar ini kokoh nggak di hubungan kemarin? Menarik juga ya buat dipertimbangkan. Seringnya sih jawaban jujur itu bantu kita lihat realitas lebih jernih aja. Oke. Nah, setelah coba lihat realitas, tantangan berikutnya biasanya di kepala sendiri nih. Pikiran muter terus, ya kan? Banget. Kayak mesin cuci nggak berhenti-berhenti. Wajar sih ya di awal, tapi ada titik di mana lingkaran obsesif ini mesti diputus. Dan ini nih yang agak kaget pas baca materinya. Kenapa tuh? Ternyata rasa sakit putus cinta itu secara harfiah aktifin area otak yang sama kayak pas pecandu narkoba lagi pengen dosisnya, ada kaitan kimiawinya loh. Nah, persis. Itu dia kenapa rasanya susah banget lepas. Makanya saran kayak singkirin pemicu itu bukan basa-basi. Jadi beneran ada efek biologisnya ya? Iya, jadi ngecekin medsos mantan terus, muter lagu kenangan, itu sama aja kayak ngasih makan ke bagian otak yang lagi nagih itu. Terus langkah praktisnya gimana dong? Ya harus tegas, blokir, senyapkan, mute, hapus kontak kalau perlu, singkirin foto, playlist, ganti waktu bengong mikirin dia dengan rutinitas baru. Bergerak gitu ya? Iya, gerakin badan, cari kesibukan baru yang butuh fokus. Kuncinya, jangan nunggu mood atau nunggu baikan dulu, baru gerak. Justru putus siklus ini, caranya biar bisa mulai baikan. Oke. Terus, ini juga sering terjadi nih. Kalau nggak dapat penjelasan atau penutupan dari mantan, otak kita suka cari jawaban sendiri. Dan seringnya nyalahin diri sendiri ya. Nah, itu dia. Negativity bias katanya. Jadi kepikiran terus, coba aku dulu gini, atau salahku di mana ya, sampai pusing sendiri. Perlu diingat nih, hubungan itu jarang banget berakhir cuma gara-gara satu hal atau satu pihak. Ini momen buat ambil tanggung jawab bagian kita, tapi nggak usah nanggung semua salahnya. Jadi, gimana cara mikirnya? Ada kalimat bagus nih. Saya bisa bertanggung jawab atas peran saya tanpa menyalahkan diri sepenuhnya. Ini juga kesempatan buat belajar percaya insting lagi. Maksudnya? Mungkin dulu ada red flags atau tanda bahaya yang kita abaikan. Bisa jadi karena, malas mulai dari nol lagi, takut sendirian, atau ya keburu terbuai sama potensi yang nggak nyata. Belajar dari situ penting banget. Iya juga ya. Ngomongin penutupan, materi ini juga bilang jangan nungguin kata akhir dari orang yang udah pergi. Betul. Itu cuma bikin kita lemah posisinya. Terus gimana dong? Iya. Ciptakan aja ritual penutupan versi kita sendiri. Simbolis gitu. Mungkin nulis surat, tapi nggak usah dikirim, terus dibakar. Atau hapus chat terakhir sebagai tanda selesai. Jadi penutupan itu kita yang bikin, bukan kita tunggu. Gitu ya? Tepat. Dan satu lagi, soal rasa sakit yang mungkin masih ada nih. Sakitnya itu bukan berarti dia the one. Oh ya, padahal kan rasanya dalam banget gitu. Iya, rasa sakit emosional itu nyata kok. Otak kita meresponsnya mirip cedera fisik.
Itu bukti Anda peduli, Anda mampu mencintai. Tapi itu bukan validasi hubungannya benar. Jadi patokannya balik lagi ke yang tadi. Iya, balik ke 3 pilar itu. Aman, dilihat, didukung. Itu tolok ukur hubungan yang sehat. Oke, nah terus energi gede dari patah hati ini gimana? Kan rasanya campur aduk ya, kadang marah, sedih, kecewa. Justru itu, energi itu bisa dialihkan. Materi kita nyebutnya productive aggression, agresi yang produktif. Gimana caranya? Pakai api itu buat hal positif. Desain ulang kamar, ikut kursus baru, mulai olahraga angkat beban mungkin, tekuni lagi hobi. Jadi, kehancuran ini jadi bahan bakar buat terobosan baru. Dan yang paling penting mungkin ya, jangan nunggu ngerasa siap. Nggak ada tuh momen siap yang sempurna. Jadi langsung aja gitu. Ya, prosesnya kan bukan cuma soal ngelupain dia, tapi lebih ke bangun ulang diri Anda. Seringkali ada celah identitas gitu setelah putus. Celah identitas? Iya, bagian diri kita yang mungkin dulu terlalu terikat sama hubungan itu. Nah, tugasnya sekarang, pilih satu aja hal, sekecil apapun, yang benar-benar punya Anda, minat, nilai, apa aja yang nggak ada hubungannya sama dia. Terus mulai dari situ. Sekarang. Oke, jadi mulai aja ya. Jadi, kalau dirangkum nih ya, intinya penyembuhan itu proses yang aktif, bukan pasif nunggu waktu. Perlu berani lihat realitas, mutus pola nggak sehat, ambil tanggung jawab yang pas, bikin penutupan sendiri. Dan mengarahkan energi buat bangun diri lagi. Tepat, secara sadar. Ada kutipan bagus banget nih dari materinya buat penutup. Anda tidak sedang mencoba kembali menjadi diri Anda sebelum bertemu mereka. Anda sedang dalam proses menjadi seseorang yang mereka tidak pernah sempat kenal. Wah, dalam itu. Iya kan? Jadi bukan mundur, tapi maju, tumbuh dengan kebijaksanaan baru. Nah, mungkin sebagai bahan renungan akhir buat Anda yang dengerin, coba pikirin deh satu hal apa yang sepenuhnya milik Anda, yang bisa Anda mulai kembangin hari ini juga buat mulai babak baru itu.